Bayangkan sebuah wilayah laut yang luasnya mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Di bawah permukaannya tersembunyi cadangan minyak dan gas bumi yang cukup untuk menghidupi sebuah negara selama ratusan tahun. Tapi wilayah ini bukan milik satu negara saja. 6 negara mengklaimnya sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Setiap hari, kapal militer dari berbagai negara saling mengintai. Jet tempur terbang rendah nyaris bersenggolan. Kapal nelayan dihadang, ditabrak, bahkan diusir dengan tembakan peringatan. Di permukaan ini terlihat seperti konflik yang siap meledak kapan saja. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik ketegangan ini, negara-negara yang berseteru justru memperkuat hubungan ekonomi satu sama lain secara diam-diam. China, negara yang paling agresif dalam klaimnya, justru menjadi mitra dagang terbesar bagi negara-negara yang melawannya seperti Filipina dan Vietnam. Lalu, konflik ini sebenarnya nyata atau hanya panggung teatrikal kekuasaan global? Konflik ini berakar dari sejarah panjang. China mengklaim hampir seluruh laut Cina Selatan melalui peta yang dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Klaim ini mencakup wilayah yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Pada tahun 2016, Filipina membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan memenangkan gugatan. Dunia bersorak. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum, tapi kemenangan itu hanya di atas kertas. Cina menolak keputusan tersebut dan terus membangun kekuatan militernya di kawasan. Di berbagai karang dan pulau kecil yang dulunya tak berpenghuni, Cina membangun pulau buatan lengkap dengan landasan jet, radar, pelabuhan militer, dan rudal anti kapal. Di sisi lain, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina memperkuat armada laut mereka, membangun pangkalan baru, dan membeli kapal selam serta pesawat tempur. Tapi dalam setiap insiden, Cina selalu punya satu keunggulan, skala. Kapal-kapal mereka lebih besar, lebih banyak, dan lebih siap tempur. Dalam beberapa kasus, kapal Vietnam ditabrak, kapal Filipina dihalangi saat hendak menolong nelayan mereka sendiri. Dunia mengecam, tapi tak ada sanksi, hanya kecaman dan kekhawatiran. Di balik semua itu, ASEAN, organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara, tampak gamang. Di satu sisi, mereka ingin menjaga kedaulatan. Di sisi lain, mereka butuh investasi dan perdagangan dari China. Beberapa negara seperti Indonesia memilih netral, Filipina bersikap keras, sementara Kamboja dan Laos cenderung pro-China. Akibatnya, deklarasi bersama selalu penuh kompromi. Bahasa diplomatik yang lunak menggantikan tekanan nyata. Dan di saat ASEAN ragu, Amerika Serikat masuk. Dengan misi Freedom of Navigation Operations atau FONOP, kapal-kapal perang Amerika Serikat berpatroli di wilayah yang diklaim China. Ini bukan patroli biasa. Ini sinyal keras bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Laut Cina Selatan jatuh ke tangan satu negara saja. Tapi China menuduh Amerika sebagai provokator. Ketegangan meningkat. Dunia menahan napas. Karena jika peluru ditembakkan hanya sekali saja, konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka. Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim utama, ikut terseret dalam ketegangan ini. Di wilayah Natuna Utara, kapal-kapal Cina sering memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah merespons dengan mengirim kapal TNI AL. Bahkan Presiden Jokowi pernah langsung mengunjungi kapal nelayan di perairan Natuna sebagai simbol bahwa wilayah itu milik Indonesia. Tapi masalahnya bukan sekadar perbatasan. Cina menyebut wilayah itu sebagai kawasan perikanan tradisional mereka, sebuah istilah yang tidak diakui hukum laut internasional, tapi digunakan berulang-ulang sebagai pembenaran untuk memasuki wilayah negara lain. Sementara itu, Amerika Serikat tidak sendirian. Mereka menggandeng Jepang, India, dan Australia dalam aliansi tidak resmi yang disebut Quartet. Latihan militer gabungan terus dilakukan. Kapal induk, jet tempur, rudal canggih, semua dikerahkan. Cina membalas dengan manuver militer di wilayah yang sama. Laut Cina Selatan bukan lagi sekadar jalur perdagangan. Ia telah menjadi panggung pertarungan geopolitik terbesar abad ini. Tapi di balik semua kapal perang dan jet tempur, ada satu hal yang luput dari perhatian publik. Selama ini kita berpikir bahwa konflik ini semata-mata soal pulau, minyak, dan ikan. Tapi sebenarnya Laut Cina Selatan adalah jalur utama kabel bawah laut yang menghubungkan internet global. Di dasar laut inilah miliaran data dan komunikasi dunia mengalir setiap hari. Siapa yang menguasai wilayah ini bisa mengendalikan arus informasi global. Bukan hanya logistik dan energi, tapi juga informasi, komunikasi, dan bahkan sistem keuangan digital masa depan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, siapa yang mengendalikan data, mengendalikan dunia? Jadi pertanyaan terbesar bukan lagi, apakah perang akan pecah, tapi siapa yang akan menguasai masa depan dunia digital dari dasar laut yang tampak tenang, namun menyimpan badai. Sebuah konflik yang terlihat biru di permukaan, tapi merah membara di dalam. Laut ini menyimpan lebih dari sekadar kekayaan alam. Ia menyimpan rahasia masa depan geopolitik global.